Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, dan kita masuki bagian ke-6 halaman 24 tentang makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid, kalimat yang menunjukkan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang mengucapkannya, maka dia telah masuk ke dalam agama Islam. Makanya Nabi SAW mensyaratkan siapapun di luar daripada Islam yang masuk ke dalam Islam, maka dia harus mengucapkan kalimat ini, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat la ilaha illallah memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Sampai Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma an'amallahu ala abdin minal ibadi ni'matan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya dari hamba-hamba yang lainnya, sebuah nikmat yang lebih besar dibandingkan mereka mampu mengenal kalimat la ilaha illallah. Menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini akan mendapatkan nikmat yang sangat besar. Karena di sini Sufyan ibn Uyainah mengatakan tidak ada nikmat yang paling besar melebihi seseorang mengenal kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimatut taqwa. Dia adalah kalimat taqwa, kalimatul ikhlas. Dia adalah kalimat ikhlas. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami utus jin dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, artinya untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat itu satu-satunya kunci dari kunci-kunci surga. Makanya Nabi SAW mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kalimat ini adalah kalimat yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat ini bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Makanya Nabi SAW
bersabda bahwa Nuh alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada putranya sebelum matinya, kata Nuh alaihi salatu wassalam, saya perintahkan engkau untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena sesungguhnya langit dan 7 lapisnya serta bumi yang 7 lapisnya kalau diletakkan di satu neraca, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di neraca satunya, la rajahat bihinna la ilaha illallah, tentu kalimat la ilaha illallah mampu memberatkan timbangan dibandingkan langit dan bumi. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat hadis ini, bagaimana kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada isi langit dan bumi. Padahal kita tahu isi langit itu para malaikat yang tidak pernah beribadah kepada, yang tidak pernah bermaksiat kecuali hanya menghabiskan waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah. Dan di bumi juga tempat manusia dan jin, di mana orang-orang yang ahli maksiat banyak bertebaran di mana-mana. Tapi kalau seandainya langit dan bumi dan juga isi ditimbang di satu neraca, kemudian kalimat la ilaha illallah ditimbang di neraca satunya, tentu kalimat itu jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi dan juga isinya. Kemudian juga di antara keistimewaannya adalah kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang bisa membuka pintu-pintu langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Maqala 'abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama." Tidaklah seorang hamba berkata, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keikhlasan dalam hatinya, kecuali pintu-pintu langit akan dibukakan kepadanya. Bahkan kalimat ini adalah kalimat yang menjaga kita dari godaan-godaan syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marratin kanat lahu idlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat lahu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lihat di ujung hadis Rasul mengatakan kanat lahu hirzan minasyaitan, maka satu hari itu dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan. Dari sini kita tahu bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang bisa menghindarkan kita dari gangguan setan. Bahkan lebih daripada itu, kalimat tauhid bisa membuka pintu-pintu surga, bahkan bisa menutup pintu-pintu neraka. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar radhiyallahu an bersabda di hadapan para sahabatnya, "Ma minkum min ahadin yatawadda fa yusbigul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a." Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang berwudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah,
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lihat apa yang terjadi, kecuali Allah akan bukakan padanya 8 pintu sorga dan dia boleh masuk dari 8 pintu yang mana yang ia sukai. Subhanallah, ya. Jadi kalimatut tauhid, karena di sini diawali dengan kalimatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan dibukakan padanya 8 pintu surga, menunjukkan bahwa kalimatut tauhid mampu membuka pintu-pintu surga, bahkan bisa menutup pintu neraka. Dalam hadis Ibn Malik radhiyallahu an, dari Nabi mengatakan, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Allah haramkan atas neraka, artinya pintu neraka tidak akan terbuka kepadanya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang ia cari dengan kalimat itu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah puncak kenikmatan, kan, seseorang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu. Itulah puncak daripada seluruh kenikmatan-kenikmatan manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini kalau seandainya mengutus sebuah utusan perang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan langsung untuk menyerbu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyampaikan hidayah kepada musuh. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerbu musuh, maka Rasul berpesan kepada para sahabat, nanti kalau kalian berada di depan gerbang musuh, jangan kau serang dulu. Ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Maksudnya ajak mereka untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka enggan, disuruh membayar upeti dalam Islam untuk menunjukkan kehinaan mereka. Tapi kalau mereka enggan juga bayar upeti, baru Nabi mengizinkan untuk menyerangnya. Lihat bagaimana kemuliaan dakwah tauhid. Dari sini kita tahu bahwa perang itu bukan tujuan utama. Islam itu berkembang bukan dengan perang, dan perang itu bukan puncak daripada Islam itu sendiri. Tapi perang adalah wasilah untuk menyebarkan agama Allah. Yang terpenting adalah menyebarkan tauhid, kalimatul la ilaha illallah di atas permukaan bumi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat namanya Usama ibn Zaid. Usama ibnu Zaid. Kemudian Usama ibn Zaid ini berhasil memukul mundur musuh. Masalahnya, ketika ada musuh dikejar dia dengan seorang sahabat Ansar, kemudian musuh ini terpojok karena tidak ada jalan lain, pasti dibunuh dia. Tiba-tiba ketika sahabat Ansar ini menghunuskan pedang, orang musyrik ini tiba-tiba mengucapkan kalimat syahadat dan mengatakan la ilaha illallah. Orang Ansar paham kalau orang sudah mengucapkan kalimat itu berarti haram darahnya untuk ditumpahkan, artinya dia masuk Islam. Disarungkan kembali pedangnya, kemudian pergi. Tapi Usama ibn Zaid ini justru tidak paham. Dia menghunus pedangnya di hadapan orang musyrik itu. Tiba-tiba orang musyrik itu mengucapkan syahadat lagi, tetap ditebas lehernya, mati. Perkara ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggillah Usama ibn Zaid. Kemudian dikatakan, ya Usama, kenapa engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa salahnya?
Maka kemudian Usamah ingin membuat pembelaan terhadap dirinya supaya tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Dia mengatakan, Rasul, saya bunuh dia itu. Kan konteksnya kita sedang perang. Bisa saja dia mengucapkan kalimat itu karena takut dengan ujung pedangku, takut dengan kematian, makanya dia pura-pura masuk Islam. Maka Nabi SAW tetap marah kepada Usamah ibnu Zaid dan mengatakan, ya Usamah, sudah kau belah dadanya sehingga engkau mengetahui isi hatinya. Apakah dia mengucapkan kalimat itu karena takut ujung pedangmu, ataukah dia masuk, ataukah dengan kalimat itu dia hendak masuk ke dalam agama Islam? Usamah hanya terdiam. Ketika Nabi SAW mengatakan, ya Usamah, bagaimana tanggung jawabmu di hadapan Allah? Kalau seandainya kalimat itu kelak pada hari kiamat datang, kemudian mengadukan dirimu karena engkau sudah membunuh yang mengucapkannya, apa yang akan kau hadapkan di hadapan Allah? Maka Usamah hanya terdiam dan menangis dan mengatakan, sungguh seandainya aku baru masuk Islam ketika itu, Rasul tidak semarah itu kepadaku. Lihat bagaimana Nabi SAW membela orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal ada kemungkinan dia menipu. Namanya dalam pertempuran, sebagaimana Rasul mengatakan, al-harbu kaidun, namanya pertempuran itu tipu daya. Tapi bagaimanapun kalimat itu, siapapun yang mengucapkannya, maka dia adalah saudara kita muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kalimat ini kalimat yang ditakuti, khususnya para pembesar yang ada di zaman Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah dan yang lainnya. Apabila dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, mereka lari, ketakutan. Kenapa coba? Karena mereka tahu makna daripada kalimat itu. Kalau mereka mengucapkan kalimat itu, konsekuensinya mereka harus menghancurkan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah dan berhala yang lainnya. Makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat itu. Seolah-olah orang-orang jahiliyah itu, mereka paham dengan kalimat itu. Tapi di zaman kita ini, banyak orang yang mengucapkan kalimat itu tapi tidak paham. Abu Jahal saja paham, Abu Lahab saja paham, tapi banyak orang yang mengucapkan kalimat ini tidak paham. Buktinya, banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih datang ke dukun, masih memelihara tangkal jimat-jimat dan juga raja-raja, masih suka datang ke kuburan meminta-minta, bernazar dan begitu seterusnya. Padahal mereka mengucapkan kalimat ini berkali-kali, bahkan setiap hari selepas sholat mereka baca kalimat ini. Tapi kenapa mereka masih datang ke dukun-dukun, ke paranormal, percaya dengan tanggal-tanggal, menunjukkan belum pahamnya dia dengan kalimat itu, sehingga dia masih melanggarnya. Berbeda dengan orang-orang musyrik Arab, mereka tidak mau mengucapkan kalimat itu karena mereka paham. Sebab kalau mereka mengatakan kalimat itu, secara otomatis mereka harus menghancurkan berhalanya. Sehingga mereka mengatakan, aja'alal alihatu ilahan wahid, inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan Tuhan yang kami sembah itu cukup satu saja dan membuang Tuhan-Tuhan kami yang banyak? Sungguh ini agama yang konyol, katanya. Ini agama yang mengherankan. Agama apa ini? Lihat bagaimana ekspresi orang-orang musyrik ketika diseru untuk menyebutkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan baca di sini makna dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mengandung makna penafian, artinya peniadaan ketuhanan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan ketuhanan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, ini namanya penafian. Illallah, kecuali Allah, ini adalah penetapan. Jadi tauhid itu harus ada dua, ada yang dibuang, ada yang ditetapkan. Yang dibuang adalah Tuhan-Tuhan yang tidak ada gunanya,
selain daripada Allah, dan yang ditetapkan itulah yang betul-betul Tuhan yang kita sembah. Baru kemudian lafaz itu menjadi lafaz tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dalam surah Muhammad 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mengetahui makna la ilaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari seluruh rukun-rukun Islam yang lainnya. Artinya mempelajari tauhid itu adalah awal kewajiban seorang muslim, bahkan akhir daripada kewajiban seorang muslim. Kemudian yang nomor 2, sabda Nabi, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, pasti ia masuk surga. Kata pengarang, orang yang ikhlas adalah yang memahami la ilaha illallah dan juga mengamalkannya dan juga menyerukannya kepada manusia tentang kalimat itu. Sebab di dalamnya terkandung kalimat tauhid. Maksudnya di balik kalimat la ilaha illallah itu terkandung kalimat tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini. Jadi kata pengarang, kalimat tauhid ini bukan kalimat biasa. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan kalimat inilah yang menjadikan kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dan menegakkan keduanya. Kalau bukan untuk kalimat ini, untuk mana lagi? Allah menciptakan langit, bumi, alam semesta dengan segala galaksinya, dengan semua isinya, baik yang ada di langit dan ada di bumi, tidak lain dan bukan untuk menunjukkan keesaan Dia, la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang mampu menciptakan, mengatur dan juga menguasai layak untuk kita sembah. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku sudah sepantasnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru pamannya Abu Talib ketika menjelang ajalnya, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah wa aba an yaqula la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan berhujjah dengannya agar engkau selamat di sisi Allah. Tapi Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat bagaimana Nabi SAW berusaha mendakwahkan kalimat ini kepada orang yang sedang sakaratul maut. Seolah-olah Nabi SAW ingin semua manusia itu mendapatkan hidayah. Sampai kepada orang yang menjelang ajal saja Nabi berusaha mentalkin kalimat la ilaha illallah, dan itu menjadi syariat kita Islam. Kata Nabi SAW, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Ejakan orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian dengan la ilaha illallah, supaya kalau dia mati di atas la ilaha illallah, mati husnul khatimah, seperti yang dilakukan kepada pamannya Abu Talib. Ya. Kenapa Nabi SAW sangat ingin pamannya Abu Talib mendapatkan hidayah, sampai kepada menjelang ajalnya pun dia tetap meminta pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kita tahu bahwa Abu Talib ini dari semua paman-paman Nabi, walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dialah yang banyak berjasa kepada Nabi. Dia yang merawat Nabi dari usia 8 tahun sampai usianya menginjak belasan tahun,
dia yang mengajari kemandirian agar Nabi SAW mandiri, bekerja sendiri. Sampai akhirnya kemudian menjadi pedagang. Siapa yang melatihnya? Abu Talib. Kemudian sampai dia di usia 40 tahun, juga Abu Talib yang melamar Khadijah. Sampai akhirnya Nabi SAW memiliki banyak keturunan dan juga diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Tadi di usia 25 tahun dia menikah dengan Khadijah. Abu Talib yang melamarnya. Sampai di usia 40 tahun punya anak dan dia pun menjadi Nabi dan Rasul. Abu Talib tetap membela dakwah Nabi padahal akidahnya bertentangan. Abu Talib penyembah berhala, Nabi penegak tauhid, kan bertentangan tuh. Tapi Abu Talib tetap berdiri di depan dan mengancam musuh-musuhnya. Siapapun yang berani menyentuh Muhammad berhadapan dengan dia, sampai akhirnya kabilahnya diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal CS, Bani Hashim diboikot. 3 tahun tidak bisa makan, kelaparan di mana-mana. Untuk apa Abu Talib melakukan seperti ini coba? Sampai diboikot. Untuk membela ponakannya, karena sayang dengan Nabi SAW. Tapi sayang hidayah milik Allah. Walaupun Abu Talib sepanjang hidup Rasul berdakwah tidak lepas dan senantiasa membela sampai nyawa dipertaruhkan, tapi hidayah itu milik Allah. Tetap dia belum mampu dan belum mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai detik wafatnya Rasul meminta dengan sangat Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi juga hidayah milik Allah, tidak bisa dipaksakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan tidak dapat hidayah, satu dunia berusaha untuk memberikan hidayah, tetap sesat orang itu. Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Nabi SAW meminta agar pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pamannya tidak mau. Kenapa? Karena di sampingnya ada Abu Jahal, ada Umayyah, ada Musayyib dan beberapa tokoh Quraisy yang membisikkan juga di telinga Abu Talib dan mengatakan, atarghabu amillati Abdul Muttalib. Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib, nenekmu, nenek moyangmu, sehingga engkau akan mengikuti agama orang yang itu? Maksudnya Rasulullah SAW. Akhirnya pamannya sampai terakhir mati tidak mengucapkan kalimat la ilaha, mati dalam posisi suul khotimah Abu Talib. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, selama 13 tahun Nabi SAW tinggal di Mekah, beliau mengajak menyeru bangsa Arab dan mengatakan kepada mereka la ilaha illallah. Namun mereka menjawab, hanya satu Tuhan hai Muhammad. Kami belum pernah mendengar seruan seperti ini. Jadi mereka heran dengan dakwah Nabi. Ketika Nabi SAW mengajak orang-orang Quraisy hanya untuk mengesahkan Allah, mereka mengatakan, ngapain kami sembah satu Tuhan? Tuhan kami banyak saja belum tentu dikabulkan gitu. Satu Tuhan pula kan. Jadi mereka seolah-olah menganggap Rasul itu orang asing, dakwahnya aneh. Kemudian kata pengarang, demikian itu karena bangsa Arab memahami makna kalimat ini. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengucapkannya, niscaya dia tidak akan menyembah selain Allah. Maka dari itu mereka meninggalkan dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairi majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sungguh mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mereka pun sombong tidak mengucapkan kalimat itu. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyihir gila? Lihat, Rasul digila-gilakan sama mereka. Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. As-Saffat 35-37. Kemudian diperkuat dengan sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa dam. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesuatu yang disembah selain daripada Allah,
maka harta dan darahnya haram untuk ditumpahkan. Kemudian pengarang mengatakan makna hadis di atas adalah bahwasanya mengucapkan syahadat kewajiban, bahwasanya mengucapkan syahadat mewajibkan kufur dan mengingkari setiap peribadatan kepada selain Allah, seperti berdoa kepada orang yang sudah mati dan yang lainnya. Ironisnya, sebagian orang Islam sering mengucapkan syahadat dengan lisan mereka, tapi mereka menyelisih maknanya dengan perbuatan-perbuatan dan permohonan-permohonan mereka kepada selain Allah. Tadi saya sudah jelaskan, kenapa orang-orang musyrik itu di zaman Nabi apabila diseru kepada kalimat la ilaha illallah mereka tidak mau, mengucapkannya pun tidak mau, membayangkannya pun tidak mau, karena mereka paham kalau seandainya mereka sampai mengikuti ajakan Nabi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara otomatis, maka seluruh berhala-berhala di Mekah itu harus tumbangkan, termasuk berhala-berhala besar Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saib, Nailah harus dirobohkan, ya. Makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat itu. Tapi orang sekarang, orang yang sudah masuk Islam, mereka setiap hari mengucapkan kalimat itu, tapi mereka tidak paham isinya. Bukti ketidakpahamannya tadi, masih datang ke kuburan meminta-minta, masih yakin dengan khurafat-khurafat, dengan mengatakan hari baik, hari tidak baik, bulan tidak baik, atau masih yakin dengan tatayur, dengan cerita-cerita yang menguntungkan dan yang merugikan dengan penglihatan, pendengaran atau mimpi, ataupun datang ke dukun-dukun, ataupun mungkin percaya kepada tangkal-tangkal, padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukti tidak paham tentang maknanya, hanya lafadznya saja diucapkan. Ini yang keempat. Yang kelima, la ilaha illallah adalah asas pondasi tauhid dan juga pondasi Islam, pedoman yang sempurna bagi kehidupan, pedoman yang sempurna bagi kehidupan. Ia akan senantiasa terwujud dengan mempersembahkan setiap jenis ibadah hanya kepada Allah. Demikian itu apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah, memohon kepada Allah, dan menjadikan syariatnya sebagai hukum dan undang-undang, bukan yang lainnya. Jadi di sini kalimat la ilaha illallah adalah pondasi tauhid, bahkan pondasi Islam sebelum yang lainnya. Sebelum yang lainnya maka tauhid itu yang pertama. Kemudian yang keenam, Imam Ibn Rajab berkata, kalimat al-ilah maksudnya Tuhan adalah zat yang ditaati dan tidak didurhakai. Dengan rasa cemas, pengagungan, cinta, takut, harapan, tawakal, meminta dan berdoa, ini semua tidak selayaknya diberikan kecuali hanya kepada Allah. Maka barang siapa yang menyekutukan makhluk di dalam perkara ini, maksudnya sesuatu yang hanya khusus bagi Allah, di mana ia merupakan kekhususan Allah, maka hal itu akan merusak kemurnian ucapan la ilaha illallah dan mengandung penghambaan diri terhadap makhluk menurut kadar perbuatannya. Maksudnya begini, Bu, ya, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, kalau kita ini sudah memahami kalimat la ilaha illallah, berarti semua ibadah yang merupakan kekhususan bagi Allah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Contohkan di sini seperti cinta, takut, harap, tawakal, meminta, berdoa, dan ibadah yang lainnya, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, dan ibadah yang lainnya. Sebutkan ibadah yang lainnya yang merupakan kekhususan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dipalingkan kepada selain Allah, berarti dia telah membatalkan kalimat la ilaha dengan sendirinya. Lalu buat apa seorang mengaku muslim kalau perbuatannya masih menginjak la ilaha illallah? Ini yang nomor 7. Yang nomor 6. Yang nomor 7, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu dapat bermanfaat bagi yang mengucapkannya apabila dia tidak membatalkannya dengan satu kesyirikan.
ia mirip dengan wudu yang dapat batal oleh hadas. Selama tidak hadas, maka tidak batal wudunya. Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dipastikan dia masuk surga. Dari hadis ini kita tahu bahwa akhir kewajiban seorang muslim harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alangkah indahnya kalau kita ini memiliki orang tua, kemudian saat sakaratul maut kita talqin dengan kalimat la ilaha illallah, dan dia mampu mengikuti talqin kita. Maka siapapun, kata Rasul, yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan subhanallah Bu, dari semua kalimat yang ada yang bisa diucap di lidah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Coba sebutkan kalimat apa? Akan sulit untuk diucapkan bagi orang yang sakaratul maut, kecuali kalimat la ilaha illallah bisa digoyang dengan lidah tanpa harus mulutnya menganga atau bergerak. Cukup dengan lidahnya saja dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi masalahnya, kenapa orang yang sakaratul maut tidak sanggup dan tidak bisa mengucapkan kalimat itu, padahal kita sudah berusaha mentalkin di telinganya? Maka ulama mengatakan karena yang memudahkan orang mengucapkan kalimat itu adalah amal solehnya Bu. Kalau di dunia dia banyak melakukan amal soleh, maka akan ditutup seperti itu kematiannya. Contoh, seorang syekh bercerita, ada anak muda di Riyadh sana, itu tidak pernah lepas daripada mushaf, dan dia tidak malu membaca Quran di mana saja, di kereta, di pesawat, di trotoar, pokoknya di mana saja dia tidak malu untuk membaca Quran. Dan dia memiliki mushaf yang kecil yang selalu dikantongi di sakunya. Sampai satu hari anak muda ini sedang berada di mobil. Entah kenapa sopir mobil ini laju selaju-lajunya sehingga terjadi tabrakan bebas di jalan. Semua meninggal, termasuk anak muda ini sakarat. Akhirnya anak muda ini yang sedang sakaratul maut itu dibawa ke rumah sakit oleh salah satu sahibnya, salah satu syekh juga. Kemudian syekh ini menceritakan bagaimana sepanjang dia mengambil jasad dari kecelakaan mobil sampai ke rumah sakit, kemudian dirawat inap sampai dia meninggal. Apa kata dia? Demi Allah, ketika aku mengambil jasadnya saat sakaratul maut, yang aku dengar dan lisannya hanya mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran. Dia baca suratul Najm, wa najmi idha hawa, sampai kepada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad berucap dengan hawa nafsunya kecuali wahyu diwahyukan kepadanya. Baru anak muda ini meninggal dunia. Jadi seseorang meninggal husnul khatimah, salah satunya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu karena amal solehnya. Jadi seseorang itu dikatakan mudah untuk mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah atau sul khatimah. Lihat perbuatan sebelum meninggalnya. Kalau memang dia ahli salat, ahli puasa, ahli zakat dan ahli ibadah yang lainnya, insyaallah Allah akan bimbing sampai kematiannya di atas itu. Tapi kalau dia ahli maksiat, mabuk, zina, judi dan yang semacamnya, syirik sampai bid'ah sampai apa dia lakukan, maka biasanya orang ini akan susah mendapatkan taufik di akhir hayatnya. Wallahu alam, ini diantara makna daripada kalimat la ilaha illallah yang disebutkan oleh pengarang dalam kitab ini. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ingin bertanya. Waalaikumsalam.
Iya. Iya. Kalau seorang tanpa sadar atau sadar mengucapkan kalimat-kalimat kufur, entah kufur akbar atau kufur asghar. Seperti kufur akbar menghalalkan yang diharamkan atau sebaliknya, atau isinya mencaci maki Allah, Rasul dan ayat-ayatnya. Seperti yang ma'ruf banyak yang diucapkan orang-orang munafik akhir zaman, di mana mengatakan semua agama sama, semua agama itu tidak ada beda, semua akan masuk surga dan begitu seterusnya. Bahkan ada yang mengatakan boleh agama itu pilihan, kau memilih apa saja tidak ada masalah katanya. Ini kan kalimat-kalimat kufur, bisa mengeluarkan dari Islam. Kalau terlanjur kalimat-kalimat itu diucapkan, maka segeralah bertaubat dengan cara bersyahadat. Segala bertobat dengan cara bersyahadat, supaya keislaman yang tadinya lepas dari badannya bisa ditarik kembali ke badannya. Jadi taubatnya cukup bersyahadat ya, supaya menunjukkan dia kembali kepada agamanya Islam. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak paham kalimat yang keluar itu rupanya sebuah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Contoh, dia mengatakan kalau bukan karena kamu gitu, kalau bukan karena saya, demi hidupmu, demi hidupku, dan begitu seterusnya. Ini kan kalimat-kalimat yang sering kita dengar di masyarakat. Mereka tidak sadar kalau kalimat itu ada unsur syiriknya, walaupun syirkul asghar gitu ya. Tapi yang jelas bahwa itulah polosnya masyarakat kita dan jauhnya mereka dari agama, sehingga yang diucapkan saja mereka tidak tahu hukumnya, sehingga wajar mereka jatuh kepada syirkul akbar, syirik besar. Naudzubillah. Tapi bagi kita yang sudah tahu dan sudah belajar, kalau suatu ketika kita ini pernah melontarkan kalimat-kalimat yang secara penjelasan para ulama kalimat itu kufur dan bisa mengeluarkan dari Islam, maka supaya kita tetap di atas keislaman, ulangi syahadatnya. Ulangi syahadatnya. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka